Dalam sejarah manusia, yang paling hebat dalam kalangan mereka adalah yang paling berjaya dalam mendidik rohani sendiri. Mereka ialah baginda Nabi, para sahabat baginda, dan pengikut-pengikut mereka yang seterusnya. Antaranya ialah Salahuddin Al-Ayyubi, yang orang Barat memanggilnya Saladin. Beliau ini masyhur kisahnya selepas merebut kembali Baitul Maqdis Yerusalem dari pasukan salib. Kita mendengar kisah bagaimana Sultan Salahuddin ini, beliau memilih tentara di barisan dengan pasukannya hanya dari kalangan mereka yang pada malam sebelumnya kemah-kemah mereka cerah bercahaya karena lampu yang dinyalakan untuk memudahkan mereka sendiri mendirikan sholat sunat tahajud. Hasilnya, pada 2 Oktober tahun 1187, mereka menguasai kembali Baitul Maqdis selepas hampir 88 tahun kota itu dikuasai oleh tentara salib. Bahkan Sultan Salahuddin ini sebenarnya jika mendengar kisahnya dapat mengalirkan air mata kita. Beliau ini ketika wafat pada tanggal 4 Maret 1993 di Damaskus, yang ada ketika dibuka peti simpanan beliau hanyalah beberapa dinar saja. Yang jasadnya disegani kawan dan lawan ini, uang simpanannya tidak cukup untuk mengurus pengebumiannya sendiri. Semua uang yang dimiliki sebelumnya telah disedekahkan kepada rakyatnya. Antara mereka yang hebat ini juga termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau ini masyhur karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kejayaan beliau ini menepati hadis Nabi yang telah disabdakan baginda beratus-ratus tahun sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda ketika menggali parit Khandaq, Konstantinopel akan jatuh ke tangan tentara Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Tentara beliau adalah tentara yang mereka tidak pernah walau sekali meninggalkan sholat fardu. Tentara beliau juga adalah tentara yang mereka ini kebanyakannya tidak pernah meninggalkan sholat rawatib sejak balik. Namun antara mereka hanya beliau seorang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak balik. Inilah kekuatan yang sebenarnya, kekuatan rohani yang dengan kekuatan itu mereka menguasai kota yang selama 800 tahun umat Islam berusaha untuk menaklukkannya. Itulah pendidikan ruh yang sebenarnya. Pendidikan ruh yang dengan ruh mereka ini, kekuatan pihak batil, walau sekuat mana sekalipun, tetap dapat ditumpas. Mari, jika kita bisa menangisi karena kekurangan diri, menangisi karena mengenangkan dosa-dosa yang terlalu banyak, karena maksiat yang bergunung-gunung tingginya. Mari, jika kita bisa menangis karena maksiat-maksiat ini, kita telah dijauhkan dari khusyuk kepada Allah. Menangis karena maksiat-maksiat ini, kita jadi dekat dengan dunia, malah tidak mau berpisah dengan dunia ini. Sedangkan dunia ini tidak lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk pun. Malah dunia ini pernah baginda Nabi sifatkan sebagai bangkai, dan orang-orang yang menggemarinya adalah hewan yang mengerumuni bangkai. Mari, jika bisa kita menangis, marilah menangis karena kita tidak mampu untuk melazimi sholat sunat tahajud. Marilah menangis karena kita selalu terlupa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Marilah menangis karena kita sukar sekali untuk sholat berjamaah di awal waktu. Mari, jika kita bisa menangis, marilah menangis dengan air mata keinsafan sebelum sampai masanya nanti. Apabila kita menangis dengan darah mata sekalipun, insaf kita itu tertolak. Mari, jika bisa kita menangis, marilah menangis dan bersujud kepada Allah dengan sujud yang sebenarnya. Sementara kita masih mampu sujud, sebelum sampai masanya nanti kita hanya mampu berlutut. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 28 Allah berfirman, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Mari, jika kita bisa menangis, marilah menangis dan bersujud kepada Allah dengan penuh ketundukan hati. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka
mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah, dan seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sebab seorang tidur, setan membuat 3 buah simpul di kepalanya. Untuk setiap ia mengatakan, tidurlah engkau sepanjang malam. Bila ia terbangun, lalu menyebut nama Allah, maka lepaslah 1 simpul. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 simpul lagi. Dan jika ia sholat, maka terbukalah seluruh simpul. Pada waktu bangun lagi, ia akan merasa penuh semangat dengan badan yang segar. Jika tidak, ia akan bangun pagi dengan perasaan serba tak enak dan malas. Hadits riwayat Imam Bukhari dan sahabat Abu Hurairah. Allah paling dekat dengan hambanya pada akhir pertengahan malam. Oleh karena itu, jika kamu sanggup untuk menjadi orang yang mengingat Allah pada saat itu, maka kerjakanlah. Hadits riwayat Imam Tirmidzi.